untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Semoga Allah Jalla wa'ala menerima dari kita sekalian amal yang sedikit ini dan memaafkan kesalahan dan mengampuni dosa-dosa kita sekalian. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita masih bersama surat yang mulia, surat Al-Fatihah, dalam mengambil petunjuk yang ada di dalamnya dan memahami apa yang Allah inginkan dari kita sekalian. Dan semoga dengan itu Allah memberikan taufik pada kita sekalian untuk bisa mengamalkannya sesuai dengan apa yang Allah ridhai, dan maafkan bila terjadi kekeliruan dari kita sekalian. Sampai pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atau ayat yang kelima. Ya Allah, hanya kepadamu-lah kami akan beribadah, dan ya Allah, hanya kepadamu-lah kami akan mohon pertolongan. Ayat ini antara Allah Jalla wa'ala dengan hamba, seperti yang sudah disyaratkan majlis yang lalu dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim tentang hal tersebut, yaitu antara ikatan seorang hamba dengan Allah Jalla wa'ala dan ikrar hamba kepada Allah bahwa dia hamba mengikrarkan kepada Allah Jalla wa'ala dalam hidupnya di dunia ini hanya beribadah kepadanya, tidak kepada selainnya. Demikian juga ketika memohon pertolongan. Seorang hamba dalam jalan hidup di dunia ini, dia menghadapi dua hal. Yang pertama yang terkait dengan hubungannya dengan Allah Jalla wa'ala, dan yang kedua terkait dengan kebutuhan duniawinya. Terkait dengan hubungannya dengan Allah Jalla wa'ala, maka seorang hamba harus senantiasa yakin bahwa dialah hamba Allah yang diciptakan di muka bumi oleh Allah Jalla wa'ala untuk ibadah kepadanya. Demikian juga dalam hidup di dunia ini, dia membutuhkan segala sesuatu terkait dengan kehidupannya dari segala hal, dan dia yakin bahwa semua itu adalah karunia dari Allah, dan apabila Allah tidak menurunkan karunia kepadanya, maka dia tidak akan mungkin untuk bisa melaksanakannya. Maka dia berikrar kepada Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala memaparkan ayat ini dalam penjelasan yang panjang dalam kitab beliau Madarijus Salikin, penjelasan tentang apa itu ibadah dan penjelasan apa itu isti'anah. Dan disinilah kita harus paham tentang keduanya, sehingga apabila kita menjalani kehidupan, maka nilai yang sedang kita jalani bernilai ibadah di sisi Allah Jalla wa'ala dan bernilai tauhid. Setelah Allah Jalla wa'ala menyebutkan firman-firman sebelumnya yang terkait dengan masalah tauhid atau terkait dengan haknya, baik itu rububiyahnya atau juga uluhiyahnya dan juga asma dan sifatnya, serta secara khusus Allah menegaskan tentang akan adanya balasan amal di akhirat dalam ayat yang sudah kita lewati di majlis yang lalu, yaitu Maliki Yaumiddin. Ya Allah, hanya Engkaulah penguasa di hari kiamat, dibalasinya alam semesta. Maka Allah Jalla wa'ala mengisyaratkan kepada kita sekalian, barang siapa yang yakin bahwa dia memiliki Rabb, pencipta, pengatur kehidupannya dan pemilik dari makhluk, dan barang siapa yang yakin bahwa ada kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan akhirat, maka dia harus menunjukkan ketundukannya kepada Allah Jalla wa'ala dan persiapannya akan negeri akhirat. Maka Allah membimbing kita untuk berikrar dengan ayat yang mulia ini, yaitu ibadah dan juga isti'anah. Dan Allah Jalla wa'ala sudah menyebutkan isyarat ini di ayat yang banyak, di antaranya di surat At-Talaq. Allah menyebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi dari masalah-masalah kehidupannya dan memberikan rezeki yang berlimpah.
Dan barang siapa bertawakal kepadanya, itu kepada Allah, maka Allah akan berikan kecukupan dari kehidupannya. Inilah diantara yang perlu diperhatikan oleh setiap hamba. Ayat yang mulia ini menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada dua perkara, tentang ibadah dan tentang isti'anah. Namun ada rahasia yang besar di sana. Allah memulai setiap kalimatnya dengan iyyaka. Kata sebagian ulama, lafaz iyyaka cukup disebutkan satu kali. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Namun di sini Allah Jalla wa'ala menyebutkan dua kali, menunjukkan akan pentingnya keadaan masing-masingnya dan harus diperhatikan. Setiap sesuatu yang disebutkan lebih dari satu kali menunjukkan pentingnya masalah yang sedang disebutkan. Adapun iyyaka dalam ucapan bahasa Arab secara umum disebutkan di akhir kalimat yang disebut dengan ma'mul. Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Maka apabila disebutkan lebih dahulu sebelum kalimat yang dimaksud, maka ini bermakna takhsis wal hasr, itu mengkhususkan dan membatasi. Sehingga maknanya iyyaka ya Allah, hanya kepadamu, membatasi Allah saja. Ibadah hanya untukmu. Demikian juga iyyaka, hanya untukmu ya Allah, atau kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan. Ikrar yang sering kita ucapkan tapi dalam prakteknya kita belum bisa melaksanakan, sehingga harus difahami dengan betul bahwa kita sudah menegaskan diri di hadapan Allah Jalla wa'ala bahwa akan menjadikan Allah satu-satunya zat untuk kita beribadah kepadanya dan menggantungkan segala urusan hidup dengan isti'anah kepadanya. Dan ini isyarat tentang tauhid. Itu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah atau disebut dengan menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang diibadahi. Juga disebut dengan tauhid ubudiyah, yang maknanya seorang hamba siap untuk merendahkan dirinya dengan taat kepada Allah, zat yang diagungkan olehnya. Maka mana pun disebutkan apakah itu uluhiyah atau ubudiyah sama saja. Di sini memberikan isyarat bahwa masalah tauhid tidak sebatas pada masalah ibadah, tapi juga dalam masalah urusan kehidupan. Oleh karena sebagian ulama menyebutkan bahwa setiap kegiatan hidup manusia atau seorang muslim mengandung unsur tauhid. Dan apabila nilai tauhid dilepaskan, maka terperosok dalam kesyirikan. Dan ini sudah kita sebutkan sebelumnya. Sebagai contoh, seorang yang berdagang, ketika berdagang apa yang dia inginkan kira-kira? Apa kira-kira jemaah? Banyak konsumen, ya tidak? Banyak konsumen, banyak keuntungan. Tapi ternyata ketika dia jalani proses dagangnya sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan, ternyata konsumennya sedikit. Hitung-hitungannya bagaimana? Rugi. Lalu apa yang akan dia lakukan? Tergantung dari akidahnya, tergantung dari kadar tauhidnya. Sehingga apabila seorang hamba lemah dalam tauhid masalah ini, bahwa Allah lah yang menciptakannya, Allah juga yang menjamin rizkinya, Allah juga yang menentukan segala urusannya, lemah dalam masalah ini, dia akan lari ke sana dan lari ke sini. Untuk apa itu? Agar mendapatkan apa yang dia inginkan, tidak peduli apakah itu sesuai dengan tauhid ataukah tidak. Demikian juga seorang bekerja, seorang berusaha dan sebagainya, maka tauhid mengikuti. Oleh karena pernah kita sebutkan juga, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajari kita ketika melaksanakan kegiatan-kegiatan hidup diawali dengan zikir kepada Allah sebagai bentuk isti'anah yang sudah kita ambil faedahnya ketika membahas tentang basmalah,
Itu mengucapkan bismillah, yang maknanya mohon kepada Allah Jalla wa'ala barokah dari apa yang dikerjakan dan mohon kepadanya pertolongan. Maka ibadah atau tauhid dalam kehidupan bukan hanya dalam ibadah, tapi juga dalam kegiatan-kegiatan hidup, dan itu melekat. Karena justru apabila kita cermati penyimpangan yang terjadi pada masyarakat pada umumnya dan kaum muslimin pada khususnya, penyimpangan dari tauhid, mereka menganggap bahwa perbuatan ini bukan ibadah. Perbuatan ini sekedar, apakah itu budaya, ataukah adat, ataukah kehidupan biasa. Tapi ketika dia lepas dari tauhid, maka menyimpang. Contoh, dalam urusan kehamilan, di masyarakat kita ketika ada seorang yang hamil, apa yang akan dia lakukan? Apa Pak? Berarti belum pernah mengalami Pak ya? Alhamdulillah kalau begitu. Ketika hamil 4 bulan ada acara begini, hamil 7 bulan ada acara begitu, ketika lahir ada acara begini. Di sana ketika seorang itu melepaskan tauhid dalam kehidupannya, maka dia terperosok dalam hal-hal yang meyakini keberkahan ada pada selain Allah Subhanahu wa taala. Berharap sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang mulia ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sesuatu yang sangat penting untuk kita pahami. Agar dalam ibadah kita tidak terperosok dalam penyimpangan, itu penyimpangan masalah keyakinan, itu mengharapkan balasan selain daripada Allah, atau takut bila tidak melakukan kepada selain daripada Allah, bukan demikian. Tapi hanya kepada Allah saja. Demikian juga ketika menjalani kehidupan, kita yakin apabila kita tidak sanggup melakukan apapun, Allah tempat untuk meminta pertolongan dan akan memberikan kemudahan, sehingga kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Ibadah, apa yang maksud dengan ibadah? Isti'anah, apa yang maksud dengan isti'anah? Ini akan kita ambil faedahnya insyaallah. Ibadah, walaupun sudah kita lewati sebelumnya, tapi tidak mengapa kita ulas kembali. Berasal dari kata abada, ain, ba dan dal. Susunan huruf ini, yaitu ain di depan, ba di tengah dan dal di belakang, ini memiliki makna khusus. Jangan dibalik. Ba-nya jadi di depan, ainnya di tengah, bahaya. Jadi apa itu? Ba'uda, jauh, ya, dan semisalnya. Oleh karenanya susunan bahasa Arab ini susunan yang sangat penting untuk diketahui. Oleh karena kata sebagian ulama, nanti akan kita ambil faedahnya insyaallah di ayat-ayat tentang hal ini. Awal-awal surat yang diawali dengan huruf-huruf terputus seperti alif, lam, mim, nun, qaf dan semisalnya, itu memberikan isyarat dari Allah Jalla wa'ala bahwa huruf-huruf ini itulah penyusun ayat-ayat Quran yang dikenal dengan huruf-huruf hijaiyah, yang merupakan atau digunakan dalam mengucapkan bahasa Arab. Maka Allah mengatakan dalam banyak ayat berulang, Qur'anan Arabiyan, Quran ini berbahasa Arab yang susun hurufnya ini. Oleh karena ulama memberikan perhatian besar dalam pembelajaran bahasa Arab, min ajli fahmil Quran was sunnah, untuk memahami Quran dan sunnah. Baik, kita kembali. Ibadah dari kata ba'ada atau abada menjadi ibadah. Apakah makna ibadah? Makna istilah dalam Islam diambil dari makna bahasanya. Abada maknanya adalah sesuatu yang rendah dan hina. Ibadah sesuatu yang rendah dan hina. Karena seorang hamba ketika dia
melakukan perintah Allah Jalla wa'ala dan meninggalkan larangan yang bermakna taat, berarti dia merendahkan dirinya di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena suatu perbuatan dikatakan ibadah, kata sebagian ulama, tegak di atas dua perkara. Suatu perbuatan dikatakan ibadah, tegak di atas dua perkara. Yang dari sinilah nanti akan muncul makna istilah dalam Islam apa itu ibadah. Sehingga walaupun manusia menyangka, menilai perbuatannya bukan ibadah, tapi masuk dalam makna ini, maka dia adalah ibadah. Yang pertama yaitu adanya kamalul hub lillahi jalla wa'ala atau lil ma'bud, adanya kesempurnaan rasa cinta seseorang kepada yang dicintai, dalam ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua kamalul dzul, kesempurnaan perendahan diri kepada yang diibadahi. Jadi hatinya ada cinta, perbuatannya merendahkan diri. Ini dua unsur inti dalam ibadah. Oleh karena kata sebagian ulama, ibadah adalah istilah untuk perbuatan-perbuatan hamba, baik yang diucapkan dengan lisan atau dilakukan dengan anggota badan, baik yang terlihat atau yang tersembunyi dalam dada. Apabila itu dicintai oleh Allah dan diridhai olehnya, itulah ibadah. Saya ulangi, ibadah adalah istilah untuk perbuatan-perbuatan hamba, baik berupa ucapan atau yang dilakukan, baik yang dilihat dengan mata kita atau yang tersembunyi dalam dada, yang dicintai dan diridhai oleh Allah, apapun bentuknya. Maka seseorang ketika bicara dengan lisan, berbicara pada temannya, yang ucapan ini disuka oleh orang lain, membuat orang lain senang, maka nilainya adalah ibadah. Sebaliknya apabila ucapan ini buruk, tidak Allah suka, maka bernilai maksiat. Jadi dari sini kita akan dapati bahwa ucapan dan perbuatan kita antara ibadah dan apa? Maksiat. Antara ibadah dengan maksiat, maka waspada. Oleh karena Nabi kita SAW menyebutkan dalam hadis muttafaqun alaih, contoh, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa maknanya? Bahwa perbuatan orang itu bila sesuai dengan ini, maka ibadah. Maka bicaralah yang baik. Bila tidak bisa, diam. Mengapa diam? Karena kalau tidak bisa yang baik, bermaksiat. Ustaz, bukankah hukum perbuatan itu dalam fikih ada 5? Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Yang wajib jelas berpahala, yang haram maksiat. Yang sunnah berpahala, yang makruh dilarang juga. Nanti di babnya insya Allah akan kita bahas apa itu makruh hakikatnya. Adapun yang mubah, ini hukum asalnya tidak mengapa, tapi dalam Islam tidak mungkin ada satu perbuatan yang tidak dinilai oleh Allah apakah pahala atau dosa, tidak mungkin. Maka keliru orang yang menyangka bahwa mubah itu tidak ada catatan, yang keliru besar. Ini yang memperdaya manusia. Sesuatu yang mubah kata sebagian ulama, apabila dia cenderungnya kepada yang Allah sukai berpahala,
Jika cenderungnya pada yang Allah larang, maka berdosa. Allah firmankan dalam surat Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Barang siapa beramal kebaikan walau kadarnya zarrah. Apa itu zarrah? Kadar paling kecil yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Yara, dia akan lihat nanti di akhirat. Demikian juga dengan syarr, keburukan. Walau kadarnya zarrah, dia akan melihat. Maka kita ini banyak terpedaya oleh syaitan. Ah, mubah saja kok, tidak mengapa. Ingat, ini pun ada nilainya. Oleh karena nanti kebanyakan manusia menyesal, kata para ulama. Allah firmankan di surat Al-Kahfi, ketika dibagikan catatan kitab, atau catatan amal, kitab-kitab dibagikan, dia mengatakan, "Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira." Kitab apa ini? Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, melainkan hadir semuanya di sana. Hadir semuanya di sana. Itulah penyesalannya. Sehingga kata Nabi SAW, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a." Jangan kau sepelekan perbuatan baik walaupun syai'a, itu tidak berarti. Jangan. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Jadi segala sesuatu ada nilainya. Apakah itu ibadah ataukah maksiat? Oleh karenanya orang yang paham masalah ini, dia tidak akan lagi menyepelekan perbuatan, ini cuma mubah saja kok, apalagi makruh, tidak. Kemana cenderungnya? Apakah ini Allah suka atau Allah murka? Kalau Allah suka dilakukan, kalau Allah murka tinggalkan. Oleh karena beliau bersabda, yaitu Nabi kita SAW menyebutkan, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang membuatmu ragu kepada yang tidak membuatmu ragu. Hadis lain mengatakan, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara baiknya nilai Islam seorang adalah meninggalkan apapun yang tidak berarti. Ada satu perkara yang mungkin kebiasaan kita lakukan. Apa itu? Duduk-duduk di pinggir jalan. Betul tidak? Bahasa kita di sini mah jelas ya. Nah, sambil minum syai, ya kan? Kata Rasulullah SAW, "La tajlisu fit turuqat." Jangan kalian duduk di pinggir jalan, dilarang oleh Nabi SAW. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, malana buddun." Ya Rasulullah, kami tidak bisa meninggalkan perbuatan itu. Itu kebiasaan kami. Maka ketika para sahabat mengungkapkan alasannya, beliau mengatakan, "Idzan fa'tu huquqat tariq." Kalau begitu, tunaikan hak jalan. Tunaikan hak jalan. Apa hak jalan? Menjawab salam orang yang lewat, menunjukkan orang yang tersesat jalan, tidak menggibahi manusia. Nah, itu hak jalan. Ini ketika perbuatan itu dikatakan mubah. Jangan sampai ada unsur yang membuatnya menjadi dilarang karena bermaksiat. Oleh karena subhanallah, betul kata para ulama bahwa al-ilmu ibadatus sir. Ilmu itu ibadahnya seseorang yang berilmu, tidak dilihat oleh orang lain. Dia diam tapi sedang ibadah. Kalau kita bagaimana orang awam? Ya, banyak kesalahan-kesalahan tapi menganggapnya ini mubah saja. Ini mubah saja. Maka inilah pentingnya ilmu. Kita kembali kepada ibadah. Jadi ibadah kata sebagian ulama, di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan suatu istilah untuk perbuatan hamba, baik yang diucapkan atau yang dilakukan dengan anggota badan, baik yang terlihat atau yang tersembunyi dalam dada, yang Allah sukai dan Allah cintai. Saya ambil contoh ringan. Kalau kita bertemu dengan orang lain, kita senyum, itu ibadah bukan? Kalau di masyarakat itu kan biasa, sopan santun, tata krama, nilai ketimuran, ya tidak? Mereka tidak menganggap itu ibadah.
Tapi kalau kita paham ini, ketika membuat orang lain senang, ibadah. Kata Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu ketika berjumpa dengan saudaramu itu bernilai sedekah. Apa itu sedekah? Ibadah. Bahkan satu suap nasi, walukmatan taj'aluha fi imratik laka sedekah. Satu suap yang kau masukkan ke mulut istrimu bernilai sedekah. Sehingga segala kebaikan adalah kebaikan si Allah Azza wa Jalla dan ada nilainya. Maka betul lah wasiat Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kau sepelekan perbuatan baik walaupun memang di kalangan manusia tidak bernilai. Itu makna ibadah. Dan tegak di atas dua unsur tadi. Apa yang pertama tadi? Kesempurnaan rasa cinta kepada yang diibadahi. Yang kedua, penghinaan diri, perendahan diri kepada yang diibadahi. Baik. Kalau kita tanya orang-orang yang kalau malam Jumat Kliwon pergi ke tempat keramat, kita tanya mereka di sana ibadah bukan? Ibadah bukan, kira-kira jawab mereka. Pernah tanya Pak? Hah? Bukan kan? Bukan ibadah kata mereka. Mereka mengatakan bukan ibadah. Tapi coba kita datang ke tempat itu lalu kita rusak sebagian dari tempatnya, marah tidak? Marah. Kenapa marah? Karena mereka cinta pada itu. Lalu apa yang mereka lakukan di sana? Sesuatu yang mereka berharap dengan perbuatan ini mendapatkan apa yang diinginkan. Allah sudah isyaratkan di awal surat Az-Zumar, walladzina ittakhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali, sebagai penolong yang diharapkan pertolongannya, diharapkan rizkinya, diharapkan perlindungannya, diharapkan berkahnya. Apa kata mereka? Ma na'buduhum, kami tidak ibadah pada mereka, tidak. Tapi kami berharap mereka membantu kami lebih dekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Apa kata mereka? Ma na'buduhum, kami tidak ibadah pada mereka. Apapun alasannya, menolak dan bagaimana, definisi makna ibadah itu pasti. Bila perbuatan tegak di atas apa tadi? Rasa cinta yang penuh kepada yang diagungkan, yang diibadahi. Kemudian adanya penghinaan diri, merendahkan diri kepadanya, itu sudah bernilai ibadah. Sehingga kita akan berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan, agar jangan sampai suatu ibadah disimpangkan kepada selain Allah yang tidak kita sadari, tidak kita pahami. Karena segala sesuatu dengan ilmu. Kemudian ibadah yang tadi kita sebutkan maknanya dan tegak di atas perkara-perkara tadi. Suatu ibadah akan bernilai di sisi Allah, dan di sanalah akan tumbuh ikhlas, dan nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla bila setiap hamba ketika melakukan ibadah itu hadir dalam hatinya 3 perkara. Jadi ketika dia melaksanakan ibadah apapun bentuknya, apakah salat atau siyam atau sedekah atau umrah atau haji atau apapun, dalam hatinya 3 perkara ini ada. Sehingga kita akan sibuk memantau ketiganya. Apakah betul kepada Allah, bagaimana kadarnya, atau kepada selainnya. Semakin kita paham, semakin kita memantau. Apa yang pertama? Yang pertama, alasan mengapa saya melaksanakan ibadah ini. Apa alasannya? Kenapa Anda ketika adzan maghrib datang ke masjid? Kenapa ketika adzan isya datang ke masjid? Begitu seterusnya.
Apa alasannya? Oh karena fulan, oh karena ini. Maka berarti itulah yang ada di hatinya. Apa itu? Cinta. Maka alasan orang beriman melaksanakan ibadah karena cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kata sebagian ulama, mereka menyebutkan dalam syair mereka, kullu muhibbin liman yuhibbu muti'u. Setiap seseorang yang mencintai sesuatu akan taat kepada sesuatu tersebut. Lalu bagaimana kita mengukur kadar cinta kita kepada Allah? Karena kata Imam Ibnu Ta'ala menyebutkan kullu muhab tab'un li mahabbatih. Segala sesuatu yang dicintai oleh manusia wajib mengikuti kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Cinta kita pada istri, pada suami, pada orang tua, pada anak, pada siapa apapun harus mengikuti cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu apa yang dimaksud dengan cinta? Apa kira-kira Pak? Rasa suka atau hawa nafsu? Cinta kecenderungan hati seseorang kepada yang dicintai, yang menuntut adanya ketaatan, pengorbanan, dan kecemburuan. Saya ulangi, kecenderungan hati kepada yang dicintai, menuntut adanya ketaatan, pengorbanan, dan kecemburuan. Seorang mengatakan saya cinta kepada ayah, kata ayahnya azan maghrib kamu ke masjid, tapi tetap main game. Berarti bagaimana cintanya? Dusta. Maka siapapun yang cinta kepada yang dicintai, dalam hal ini ada yang diibadahi, dia akan suka rela melaksanakan itu. Maka itulah ketulusan cinta. Dia siap berkorban dengan jiwanya, dengan raganya, dengan hartanya, dan apapun yang dia miliki. Oleh karena kalau kita cermati ayat-ayat Al-Quran banyak menyebutkan tentang jihad bi amwalikum wa anfusikum. Jihad dengan jiwa dan raga. Berkorban, ini unsur yang ketiga, yang kedua akan disebutkan. Taat dilakukan. Karena kecintaan menutup ketaatan. Nah, sebesar apa ketaatan kita kepada Allah, itulah gambaran cinta kita kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, pengorbanan. Apa itu pengorbanan? Menyerahkan apa yang dimiliki, yang dituntut oleh yang dicintai untuk diberikan. Ketika datang waktu sholat Jumat dalam hal ini, toko kita banyak membeli. Kita dengar azan Jumat, kira-kira masih lanjut atau kita tinggalkan? Kita tinggalkan rugi. Kita lanjut, syaitan akan bicara, tidak mengapa mas, bukan ada khutbah Jumat. Tapi rasa cinta itulah yang akan mendorong dia apakah mau lanjut atau meninggalkan. Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Fas'au ila dzikrillah. Segera menuju zikir pada Allah, itu salat Jumat, ditinggalkan. Apa yang dia korbankan? Bisnisnya dia korbankan. Begitu. Oleh karena iman itu butuh pengorbanan. Para sahabat dahulu radhiyallahu anhum ajma'in, mereka berkorban hijrah dari Makkah ke Madinah karena apa? Cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Cintanya kepada Allah Azza wa Jalla mereka buktikan. Kita sejauh mana pengorbanan kita untuk Allah? Kadang kita masih mengeluh. Nanti bagaimana? Contoh ringan. Kalau kita sholat tarawih, imamnya bacanya panjang. Nah, baca misalkan Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi. Paling juga 5 ayat. Ternyata 10 ayat. Ternyata 20 ayat.
Hatinya gimana? Berarti bagaimana? Baru seperti itu kita sudah bagaimana? Galau. Ukurlah cinta kita pada Allah. Dari ketaatan kita sudah pengorbanannya. Dan kita ini dituntut berkorban dengan 3 hal yang kita miliki di dunia ini, dan itu semuanya berharga. Namun barang siapa siap mengorbankannya, Allah nilai berlipat. Allah sampai katakan, wa ma yuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lahu. Barang siapa mau menghutangkan kepada Allah Jalla wa'ala, Allah akan balasi dengan berlipat. Maka kadar cinta itu terlihat pengorbanan dari 3 unsur. Yang pertama, siap tidak kita berkorban waktu. Ketika kita pergi dari rumah ke masjid, butuh waktu tidak? Butuh waktu. Kita korbankan waktu untuk Allah Jalla wa'ala. Harus dengan sukarela. Yang kedua, berkorban harta. Allah menuntut harta kita dikorbankan dengan sedekah, dengan zakat, dengan udhiyah dan semisalnya. Harus dengan sukarela karena cinta kita kepada Allah. Tidak peduli nilainya berapa. Dan yang ketiga yang berat, dengan jiwa dan raga. Dengan jiwa dan raga. Oleh karenanya ketika pengorbanan itu sudah sampai pada jiwa dan raga, itu sudah puncak amal dalam Islam. Kata Nabi SAW, wasanamuhu al-jihad fi sabilillah. Puncak dari amal Islam adalah jihad di jalan Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga unsur cinta, apa itu? Apa tadi? Cemburu. Cemburu. Apa cemburu ini? Rasa tidak suka dan kemarahan ketika syariat Allah dihinakan. Namun sayangnya cemburunya kita umumnya masih terombang-ambing oleh banyak orang. Saya sampai sekarang masih mendapati berita lewat, ada yang langsung, ada yang lewat WhatsApp. Hati-hati, waspada, telah menyebar Al-Quran palsu. Nah, dapat itu beritanya? Katanya Al-Quran palsu. Saya tanya kepada yang menyebarkan, Al-Quran palsunya yang mana contohnya? Ini Ustaz, surat Al-Maidah ayat 51 sudah diganti artinya katanya. Diganti artinya. Oh, ya bukan Al-Quran kalau begitu. Itu terjemah. Nasnya masih sama. Kok dikatakan Quran palsu? Satu, cemburu betul tapi masih terombang-ambing, belum terarah. Yang kedua, makna yang ada dalam terjemah itu terbatas. Asal makna wali itu bukan pemimpin, tapi penolong, pelindung, teman yang bisa dipercaya. Maka diambil menjadi makna pemimpin karena pemimpin itu diberi amanah, kepercayaan dari manusia. Seperti itu. Nah, ini kembali kepada tafsirnya. Contoh saja. Jadi kecemburuannya harus diarahkan. Nah, ini kita masih gampang dibawa kemana-mana cemburunya. Harus pasti. Dan segala sesuatu harus dengan ilmu. Allah firmankan di surat Al-Isra, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kau ikuti apa yang kau tidak punya ilmunya. Apa itu ilmu? Perintah dari Allah dan Rasulnya. Jelas seperti itu. Ini baru cinta. Yang kedua, harus hadir dalam ibadah, dalam hati kita, yang disebut dengan ar-raja war-raghbah. Itu harapan ya.
apa yang diinginkan dari ibadah ini. Kalau tadi yang pertama apa? Alasannya, mengapa saya ibadah? Mengapa saya kerjakan ini? Harus karena cinta kepada Allah. Yang kedua, apa yang saya inginkan dalam ibadah ini? Saya tanya yang rajin sholat tahajud, mengapa rajin sholat tahajud? Yang rajin sholat duha, mengapa rajin sholat duha? Alasannya kebanyakan mengatakan biar rezekinya lancar, biar bisnisnya maju, biar. Maka berarti harapannya keliru. Allah firmankan di surat Al-Insan, innama nut'imukum liwajillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Aku memberi makan kalian liwajillah, karena ingin bisa melihat wajah Allah di akhirat, tidak mengharapkan balasan dari kalian dan ucapan terima kasih. Sudah Isya? Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan sedikit lagi tentang masalah ibadah. Ada pensianan, setelah kita lanjutkan di majlis berikutnya bila mengizinkan. Unsur yang ketiga yang harus ada dalam hati setiap hamba ketika melaksanakan ibadah, nah, nanti akan disebutkan insyaallah. Yang pertama apa tadi? Cinta kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu alasan mengapa kita ibadah. Yang kedua, harapan, ya, yaitu alasan untuk apa kita ibadah. Dua perkara ini ada pada setiap muslim dalam melaksanakan ibadah. Kadarnya berbeda-beda satu dengan yang lain. Namun unsur yang ketiga ini yang menentukan nilai ibadah seseorang. Yang apakah ibadahnya itu adalah ibadah yang Allah inginkan atau ibadah hanya sekedar melaksanakan. Apa itu? Rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu rasa khawatir, was-was apabila Allah tidak menerima ibadah saya, Allah tidak mengampuni dosa-dosa saya, Allah tidak berkenan terhadap kehidupan saya. Itu yang ada. Sehingga dengan inilah kata sebagian ulama, nilai ibadah seseorang dibedakan. Apakah ibadahnya ibadah seorang pedagang atau ibadah seorang hamba sahaya. Derajat ibadah pedagang atau ibadahnya budak. Apa maksud derajat ibadah pedagang? Pedagang tidaklah dia melakukan bisnis melainkan untuk dapat keuntungan. Maka hamba ketika dia melakukan perintah, melaksanakan ibadah hanya ingin dapat pahala saja, itu seperti seorang pedagang. Namun berbeda dengan seorang budak. Dia melaksanakan perintah majikannya untuk dapat apa? Agar tidak disiksa. Kalau dia mengerjakan, tuannya tidak cocok, dipukul, dihukum. Apalagi tidak mengerjakan, lebih parah lagi. Maka seorang hamba ketika melaksanakan ibadah kepada Allah karena takut kepada azab Allah Jalla wa'ala, maka nilainya di sisi Allah nilai terbaik. Nilai terbaik. Dan kalau kita cermati ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang pastinya seorang hamba yang beribadah mendapatkan pahala karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Allah firmankan contohnya di surat Al-Bayyinah, di akhir surat Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Orang beriman dan beramal saleh, mereka itu makhluk yang terbaik di muka bumi. Ingin balasan tidak di akhirat? Ingin. Maka ayat berikutnya, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhu wa radu'an. Surga Aden dan juga keridhaan Allah. Apa kata Allah? Dzalika liman khasyya rabbah. Itu diberikan bagi yang takut kepada Rabb-Nya. Jadi kalau kita ingin ibadah kita dibalasi oleh Allah dengan pasti, maka pupuklah rasa takut ketika ibadah.
Di surat Tabarak, surat Al-Mulk katakan, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sungguh bagi orang yang takut kepada Rabbnya, zat yang gaib, maka baginya ampunan dosa dan pahala yang besar. Dan kata sebagian ulama, nilai takwa hamba dilihat dari kadar takutnya. Dilihat dari kadar takutnya. Allah firmankan tentang orang bertakwa di surat Qaf. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'in. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Sesungguhnya surga didekatkan pada orang bertakwa, jaraknya tidak jauh. Ini yang dijanjikan pada kalian wahai orang-orang yang amalnya ketika di dunia awwab lagi hafiz, melaksanakan perintah menjauhi larangan. Siapa yang dapat? Man khasyar rahmana bil ghaib, itu orang-orang yang takut kepada Allah Jalla wa Ala, zat yang gaib. Wa jaa'a biqalbin munib, dan datang padanya hatinya munib, tidak ada harapan apapun kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka pupuklah rasa takut, dan rasa takut kepada Allah tidak akan tumbuh kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan ilmu, itu mengenal Allah siapa dia, mengenal azabnya, mengenal ancamannya. Allah firmankan di surat Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Tidak ada yang takut kepada Allah kecuali para ulama dari hamba-hambanya. Maka mari kita pahami ayat-ayat Al-Quran, kita kenali siapa Allah dan bagaimana ancamannya dan apa yang sudah dia persiapkan untuk hambanya dengan Al-Quran ini, sehingga kita tahu, sehingga timbul rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila ketiganya hadir dalam hati seorang hamba ketika ibadah, muncullah ikhlas. Dengan tingginya ketiganya kadarnya, tinggi pula kadar ikhlasnya. Semakin rendah, semakin rendah juga. Nah, kira-kira kadar ikhlas kita sejauh apa? Silahkan tengok hatinya masing-masing, bagaimana kadar cintanya, bagaimana harapannya, bagaimana takutnya kepada Allah saat melaksanakan ibadah. Bila hilang salah satunya, yang lainnya akan ikut hilang, sehingga keburukan akan muncul dalam hatinya dan akan keluar lewat lisannya dan perbuatannya. Maka waspadalah dari ketiganya luput dari hati kita sekalian. Ini barangkali yang bisa kita ambil faedahnya di malam yang mulia ini. Semoga apa yang baik diberkahi dan dimudahkan untuk bisa mengamalkannya, dan apa yang keliru dimaafkan, dan semoga senantiasa memaafkan kesalahan kita dan mengampuni dosa-dosa kita sekalian. Apabila ada yang ingin disampaikan, dipersilakan. Ada ikhwah? Cukup? Saya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.